Terkadang kita merasa jenuh melihat tetangga. Ada saja yang ditanya, dan terkadang ada saja yang jadi masalah. Tapi begitulah tetangga. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama tahu tentang kita. Dalam senang ataupun dalam susah. Percayalah, jika musibah datang melanda, yang tahu pertama adalah tetangga. Tetangga, saudara tidak sekandung dan tidak sedarah. Saudara tidak harus sekandung dan sedarah, karya Nofrizal Sadewa. Halo sahabat semua, jumpa lagi kita dalam obrolan Sersan 2 Nofrizal Sadewa. Obrolan tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Seminggu kita tidak berjumpa, dan seminggu pula usia kita bertambah. Ya, kembali kita bahas hal-hal yang ringan di sekitar kita, yang di dalamnya seringkali ada nilai yang sering kita lupakan, dan sekaligus sering menampar kita bahwa sesungguhnya memang kita adalah insan yang banyak salah dan banyak dosa. Apa yang kita bahas? Ya, kali ini kita coba lihat tentang tetangga. Ya, pasti di sekitar kita, di sekitar Anda semua, di sekitar saya, kita tak pernah lepas dari kehidupan bertetangga. Ya, seperti puisi tadi, tetangga adalah orang yang pertama tahu tentang kita. Jika kita kena musibah, bukan saudara yang datang pertama, pasti tetangga, karena dia yang tahu pertama. Ya, dengan segala pahit manisnya, lebih dan kurangnya, mau tidak mau, yakinlah, tetangga adalah saudara terdekat kita. Dan terkadang memang saudara kan tidak harus sekandung dan sedara. Betul. Baik, saya berikan sebuah contoh yang pernah saya baca dan saya lihat. Ini contoh tentang hidup bertetangga, betapa kita sering lupa, ya. Dan terkadang kita terlalu asik memperhatikan orang lain, kita lupa memperhatikan diri sendiri. Ya, seperti contoh yang akan saya ceritakan. Ada suami istri tinggal di sebuah perumahan sudah cukup lama. Mereka sudah lama tinggal di sana, dan sekarang mereka sudah dia setengah tua, di usia 50 tahunan. Anak-anak mereka pun sudah sekolah menengah dan kuliah. Di samping rumah mereka ada satu rumah kosong, ya, yang biasa rumah itu disewakan. Dan kali ini si rumah yang kosong tersebut, di rumah yang kosong tersebut ada satu penghuni baru. Artinya suami istri tadi punya tetangga yang baru gitu. Nah, setelah rumah dihuni oleh tetangganya itu, perkenalan kiri kanan, ya, menemui tetangga, bercerita bla 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 lah, ya, sekedar basa-basi hidup bertetangga. Mereka mulai kembali dengan kehidupan masing-masing. Ya, kan begitu kita bertetangga. Hari-hari kita lebih banyak dengan kehidupan masing-masing. Namun seperti tadi, kalau ada musibah, barulah kita disatukan lagi sebagai saudara. Jadi suami istri tadi, pada suatu hari Minggu mereka duduk berdua. Si suami tidak masuk bekerja, dan dia membaca koran sambil disiapin minuman, ya, sarapan, kopi atau teh oleh istrinya. Dia membaca koran. Dan tiba-tiba istrinya berkata, Papa, coba lihat, tetangga kita di sebelah itu sedang mencuci." Suami melihat sebentar dan berkata, ya. Kemudian istrinya berkata lagi, "Lihat, Pak, itu tetangga kita itu tidak bersih mencuci. Lihat, kainnya masih bintik-bintik begitu, sudah dijemurnya."
Dasar pemalas tetangga itu, kata istrinya. Si suami hanya menarik napas panjang dan melanjutkan baca koran sambil menyeruput kopi. Begitulah. Kejadian yang sama terulang lagi pada minggu berikutnya. Kali ini si tetangga masih mencuci di hari libur itu dan menjemur kainnya. Sang suami dan istrinya itu juga lagi seperti biasa, sarapan, minum kopi, dan makan cemilan sambil baca koran. Istrinya kembali menyeletuk. "Papa, lihat pa, sudah seminggu ternyata tetangga kita itu tidak berubah. Dia masih saja menjemur kain yang kotor. Tengok, masih bintik sudah jemurnya kembali. Tuh ada bintik-bintik hitamnya," katanya. Suaminya melihat sebentar, dan kembali menarik napas panjang sambil melanjut ke baca koran. Dan begitulah, minggu berikutnya kejadian yang sama terulang kembali. Si suami baca koran dan istrinya menemani dia sarapan sambil minum teh. Suaminya minum kopi. Dan tiba-tiba istrinya berteriak, papa, coba lihat." "Ya, ada apa?" "Tetangga kita sudah mencuci bersih sekarang. Sudah pintar dia, sudah bisa dia mencuci bersih. Lihat, kainnya tidak lagi bintik-bintik yang dijemurnya," katanya. Suaminya menarik napas panjang kembali. "Selama ini bukan dia tidak mencuci bersih. Cuma kamu yang tidak pernah membersihkan kaca rumah kita. Kamu tidak pernah membersihkan kaca jendela rumah kita, sehingga kamu melihat yang dicuci tetangga kita itu tidak bersih. Dan tadi pagi aku telah membersihkan kaca rumah kita," kata suami. Lantas apa yang terjadi? Istrinya hanya bisa terdiam. Tapi memang begitulah kita. Kita terlalu asik menilai orang lain, mengukur kelebihan orang lain, ya, dan mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi kita selalu lupa, ya, mencari kekurangan kita. Peribahasa mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan bisa kita lihat. Selamat malam, Indonesia.